terima kasih banyak Dokter Dedi sudah memberikan informasi dan juga ilmu-ilmunya tentang bagaimana sih nyeri pinggang yang sering dialami oleh masyarakat kita gitu ya. Oke, nah sedikit merangkum mungkin dokter bahwa penyakit-penyakit nyeri pinggang itu ternyata banyak jenisnya ya dok, dan sebagian besar itu memang terjadi di teman-teman yang sering datang ke poli saraf nih dokter. Penyebabnya itu bisa berbagai macam ternyata, mulai dari postur gitu ya, postur tubuh, lalu ada foto-foto pekerjaan, riwayat kecelakaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh penderitanya. Dan nyeri pinggang sendiri itu terbagi atas yang disebabkan oleh otot dan juga disebabkan oleh saraf nih dokter. Oke, untuk selanjutnya nih, kebetulan sudah ada satu penyerangnya dokter. Saya akan buka sesi tanya jawab nih dokter. Ada pertanyaan dari eh, Mas Muhammad Wildan. Malam dokter, izin bertanya, mengapa pada usia manula seringkali mengeluhkan nyeri pinggang nih? Padahal untuk konsumsi makanan dan aktivitasnya juga sudah melakukan daily life yang baik, seperti menjaga pola makan dan juga menjaga agar tetap aktif. Mungkin itu pertanyaannya dokter. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Mas Muhammad ya. Nah, kenapa manula ya? Ini juga pasien saya juga paling sering kebetulan Man. Datang usia tua, pokoknya di atas 50 tahun, sering nyeri pinggang. Yang pertama, faktor resikonya adalah usia, karena semakin bertambahnya usia, bukan hanya organ-organ kan semakin menurun. Terutama jika, makanya paling sering adalah wanita. Jika wanita biasanya kepadatan tulang dia akan menurun karena kurangnya kurangnya kalsium. Makanya sangat disarankan pada usia ibu-ibu usia di atas 50 tahun sudah mulai minum penambah kalsium, misalnya susu yang paling gampangnya. Gitu ya. Kemudian yang kita lihat juga, misalnya tadi dikatakan pada usia tua, padahal dia tidak pernah saat usia tua makannya bagus, kemudian tidak aktivitasnya tidak berat, karena yang kita lihat bukan hanya saat sekarang, tapi yang kita lihat saat sebelumnya juga. Kemungkinan, misalnya saya nggak pernah angkat-angkat berat dok sekarang, saya di rumah aja misalnya gitu. Saya di rumah aja, terus saya hanya punya puringan misalnya. Kok bisa ya saya nyeri pinggang? Nah, kita lihat lagi yang ke belakang. Ibu sebelumnya waktu sebelum pensiun kerjanya apa? Oh, saya dulu adalah seorang guru. Seorang guru ngajarnya berdiri, memakai hak tinggi misalnya. Itu juga bisa. Saya pernah ketemu kasus. Atau saya guru TK, Dok, gitu. Nah, guru TK nggak mungkin saya ngangkat berat. Kan saya nggak ngangkat anak-anak TK-nya saya angkat juga enggak, dia bilang gitu. Karena saya nanya, ibu ada ngangkat berat? Enggak dong, ngapain anak TK-nya saya angkat kan dia bilang gitu. Tapi ternyata apa? Selama dia dari ngajar dari muda sampai dia mau pensiun gitu, dia ngajarnya di bawah. Kan TK kan dia di bawah, terus bungkuk-bungkuk. Nah, akhirnya pada saat bungkuk-bungkuk keterusan, mungkin bungkuk, terus dia miring. Akhirnya setelah di ronsen ada mild scoliosis, gitu ya. Oh di end screen ya. Oh iya, iya, oke oke. Muncul mild scoliosis. Nah, kalau mild scoliosis berarti apa? Maksudnya scoliosis ringan. Jadi karena dia sering bungkuk terus miring, akhirnya scoliosis. Nah, sekarang scoliosis, akhirnya muncullah nyeri pinggang itu. Itu ya. Jadi yang kita lihat bukan hanya pada saat sekarang, tapi kita harus lihat juga pada saat sebelumnya. Itu ya. Oke, apakah sudah membantu jawabannya? Dari Kak Muhammad, apakah
Sudah membantu Kak tadi pertanyaannya, berarti kita harus melihat bagaimana kebiasaan sebelumnya ya dokter. Oke, oke. Mungkin untuk eh, Kak Dokter Didi bisa dibantu untuk share screen sedikit dokter supaya kita bisa lihat tetap muka dengan penanya kita mungkin dokter. Oh iya, Oke, iya. terima kasih dokter. Oke. Sepertinya sudah menjawab dokter dari Kak Muhammadnya. Jadi kita lanjut lagi dokter. Ada beberapa pertanyaan nih dokter. Dari Ibu Putri ya. Malam dok, saya sering merasakan nyeri sekali di bagian pinggang sebelah kiri. Nyeri muncul misalkan pada saat saya jalan atau lari terlalu lama. Dan pada saat saya naik kendaraan bermotor. Apakah itu termasuk penyakit ginjal ya dokter? Mungkin bisa dibantu dijawab kan dokter Dede? Iya, ini juga pertanyaan yang sering sekali muncul juga ke polisi ya. Kadang ada yang datang seperti ibu Mbak Putri ya, datang, dok, aduh, nih sakit pinggang kiri, ginjal nih kayaknya ginjal. Nah, itu ya biasanya kalau gitu saya jawab, oh iya ini kalau kiri emang ginjal, kanan juga ada ginjal, Bu. Nah, itu ya. Nah, yang pertama Bu, eh, Mbak Putri ya, yang pertama adalah coba dipijat. Nah, kalau nyeri pinggang ke tadi ya, kalau saya sih gampangnya gitu, coba dipijat. Makanya kasih bilang, ini pijat enakan nggak? Oh, kalau enakan berarti otot. Terus kemudian coba lagi, misalnya nyerinya seperti apa? Apakah kemang, cekot-cekot, gitu ya. Terus kemudian apakah ada nyeri menjalar? Jangan-jangan misalnya kalau ada nyeri menjalar, terbakar, tusuk-tusuk sampai ke kaki, jangan-jangan ada penyempitan saraf. Tapi kalau nggak ada, dipijit enak, berarti bukan. Ya. Kemudian apakah ginjal? Gimana cara membuktikan misalnya ginjal gitu? Gampangnya adalah nyeri ketok CVA. Nyeri ketok CVA yang tadi itu ada di pinggang ya, di belakang, dia agak ke bawah sedikit, nanti coba diketok. Kalau yang mana ya dok gitu ya. Nah itu ketok aja misalnya dari bawah punggung ya, punggung dekat dengan tulang rusuk ya, tapi sejajar dengan tulang rusuk, diketok sedikit. Tapi jangan keras-keras, kalau keras-keras sakit, nanti diketok sedikit. Kalau dia ada batu ginjal, biasanya dia sudah kerasa. Dia sudah kerasa, dia akan ada nyeri seperti ditusuk. Nah itu ciri dari eh, salah satu ya dari nyeri karena batu ginjal. Nah, itu kalau ada ternyata seperti itu, ditambah juga misalnya kalau buang air kecil kok warnanya merah, terus keruh gitu, ya berarti sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Bisa ke dokter spesialis gitu ya, atau misalnya ragu, bisa ke dokter spesialis saraf dulu. Wih, jadi promosi ya. Boleh ke spesialis saraf atau misalnya kalau yakin ini ginjal boleh ke dokter spesialis urologi ya. Gitu. Atau ternyata nyerinya udah terus berulang, hilang timbul tapi munculnya terlalu sering. Nah, itu bisa aja langsung dibawa ke dokter spesialis. Ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak dokter atas tanggapannya. Dari Ibu Putri semoga membantu nih untuk jawaban dari dokter Dewi tadi. Oke, lanjut lagi dok. Ada lumayan banyak pertanyaan nih dokter. Ada dari Mbak Verena Purwitasari. Izin bertanya dokter, saya punya keluhan nyeri bahu sebelah kanan yang kadang menjalar hingga pinggul dokter. Selama kurang lebih 4 tahun dan tidak mereda setelah dipijat. Tinggi kedua bahu saya tidak sama, lebih tinggi sebelah kanan. Pertanyaan saya, apa bedanya nyeri bahu atau pinggul yang biasa dengan nyeri pada gejala skoliosis? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter, untuk dijawab. Nah, ini untuk Mbak Verena ya. Kalau saya lihat dari sini, nyeri bahu, kemudian ternyata ada bahunya tidak sama antara kanan dan kiri. Nah, itu kemungkinan besar sudah ada gangguan di postur. Karena kalau sudah ada gangguan di postur, otomatis dan itu sudah berlangsung lama, jadi otot-ototnya dia dia akan tidak bisa atau beradaptasinya dengan apa? Dia akan melentur atau mengecil sehingga akan menyebabkan nyeri.
Kalau saran saya, sudah ada gangguan postur seperti itu, misalnya bahunya miring, itu bisa dilakukan pemeriksaan yang sederhana, yaitu bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Karena dengan pemeriksaan ronsen, kita bisa tahu ronsen tulang belakang. Kita bisa tahu apakah ada gangguan pada tulang belakangnya. Biasanya kalau sudah ada gangguan postur seperti itu, misalnya bahunya miring, otomatis yang ditakutkan adalah skoliosis itu tadi. Jadi kalau saran saya, sebaiknya ke fasilitas kesehatan untuk yang dilakukan pemeriksaan sederhana saja, yaitu dilakukan dengan ronsen. Kemudian untuk membedakan nyerinya, nyeri bahu atau pinggul biasa dengan nyeri pada gejala skoliosis, biasanya nyeri bahu atau pinggul yang biasa itu akan muncul bila terjadi misalnya mengangkat berat atau lagi pekerjaan yang lama duduk di depan komputer lama terus kemudian lebih dari 1 jam misalnya seperti itu muncul nyeri. Nah itu berarti nyeri otot biasa. Tapi kalau sudah muncul nyerinya saat sedang tiduran, sedang santai, tidak bekerja, sedang duduk biasa saja nyeri, nah itu curiganya kemungkinan besar, apalagi dengan gangguan postur, itu gejala bisa saja skoliosis. Gitu ya. Kalau saran saya sih dapat dilakukan ronsen dulu. Nih, terima kasih dokter. Semoga saran dari dokter Didi bisa dilaksanakan ya dengan Ibu atau Mbak Verena kita saat ini. Oke, lanjut lagi dokter. Ada pertanyaan dari Mbak Arini. Izin bertanya dokter, saya adalah seorang mahasiswa yang bisa dibilang seharian duduk di kampus dok. Atau pada saat di rumah, saya seringkali mengerjakan tugas dan bermotor. Sehingga menyebabkan bagian punggung atas di antara bahu dan leher itu terasa nyeri. Kalau ditahan, itu rasanya seperti pedih menusuk. Awal pertama, saya sudah menggunakan Toyo, tapi nggak bertahan lama, dokter. Tapi gejala ini, keluhan ini terus-menerus saya rasakan setiap saya duduk terlalu lama atau sedang menopang beban yang terlalu berat. Kemudian saya sudah melakukan pijat juga, dokter, dan tidak seberapa mengaruh terhadap keluhan saya ini. Apakah ada saran lain terhadap keluhan saya tersebut, dokter? Terima kasih, dokter. Nah, ini Mbak Hari ini ya, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak ya. Nah ini saya senang nih. Eh, nyeri pinggang, tapi tahu penyebabnya apa. Nah, kan tadi di awal saya bilang kalau ada nyeri, apalagi nyerinya karena otot, kemudian kita harus cari tahu ini kenapa ya kalau saya bisa nyeri, ada yang salah nggak ya dengan posturnya. Nah, ini dari Mbak Ari ini sudah tahu, yaitu dia seharian duduk di kampus, kemudian di rumah ngerjain tugas, kemudian berkendara. Nah, berarti yang harus Mbak Ari ini evaluasi, yaitu bagaimana posisi duduknya. Sudah benar belum? Apakah sudah tegak? Apakah bungkuk? Apakah terlalu maju? Misalnya gitu. Kemudian mengerjakan tugas di rumah juga seperti itu. Duduknya apakah sudah tegak, ya, yang seperti tadi 90 derajat, kemudian dengan batas kira-kira 60 cm, apakah sudah seperti itu atau belum? Karena kalau belum, nanti dia akan terus-terusan. Atau misalnya mengerjakan tugas tapi bungkuk, duduk di bawah, mejanya di bawah misalnya. Nah, postur itu dulu yang dibetulkan. Karena apa? Karena kalau tidak, kalau tetap berulang seperti itu, akhirnya seperti tadi dipijat, enakan mungkin sebentar nanti muncul lagi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah penyebabnya sudah kita ketahui, dapat kita lakukan dengan farmakoterapi. Farmakoterapinya apa? Obat-obatan dapat yang sederhana dulu, misalnya paracetamol. Kemudian pelemas otot. Pelemas ototnya jangan yang ini dulu, jangan kalau masih awal, jangan yang langsung golongan misalnya diazepam gitu, jangan. Yang bukan golongan apa? Golongan bukan golongan benzo, tapi golongan eperison misalnya. Ya nama generiknya eperison itu bisa diberikan. Kemudian setelah obat bisa dilakukan apa? Stretching. Seperti tadi ada gambarnya kan stretching. Tuh.
Tujuannya stretching apa? Karena mungkin kegiatannya sudah lama, terus menerus, akhirnya otot-otot di sekitar leher. Karena mengerjakan tugas kan nunduk gini terus. Nah, harusnya kan gini tegak gini kan, nunduk gini terus ya lama-lama sakit. Bisa dilakukan stretching, pemanasan. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak membaik juga, bisa diperiksakan, kemudian fisioterapi. Gitu ya. Jadi kan obat misalnya bisa diperiksakan ke dokter saraf. Tuh kan promosi lagi ya. Bisa dilakukan ke dokter saraf, kemudian fisioterapi juga bisa, kemudian olahraga. Tujuan olahraganya apa? Kalau tujuan olahraganya adalah untuk meringankan atau merelaksasikan otot-ototnya. Kalau dari ceritanya udah dipijet tapi nggak baik, wah itu berarti ototnya udah kaku banget. Berarti gerak atau posisi tubuh yang salah itu udah berulang-ulang. Yang pertama ya harus benerin posisinya dulu, dan kalau ototnya udah kaku banget ya harus minum obat, kemudian fisioterapi juga bisa, kemudian olahraga. Olahraganya apa ya? Jalan, sepeda, dan kalau saya sih sangat menyarankan renang. Apalagi kalau masih muda, biasanya penyembuhannya lebih cepat dan lebih mudah biasa. Tapi tetap faktor risikonya tadi ya, posisinya tadi harus benar dulu. Kalau posisinya nggak benar nanti udah berobat, fisioterapi udah enakan, tetap nanti lagi berapa minggunya muncul lagi. Gitu ya. Oke, ada Oke. apakah membantu? Oke, sudah dijawab oleh Mbak Arini. Jawabannya sangat membantu, dokter. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih, dokter. Dari Mbak Tessa Indesari. Izin bertanya, dokter, saya ingin menanyakan terkait dengan nyeri yang terjadi pada saat angin duduk, dokter. Di kampung saya sudah ada beberapa yang meninggal karena kurangnya pertolongan pertama. Ini kejadiannya yang cepat ditambah juga dengan orang yang awam dengan medis. Mohon izin arahannya, dokter. Silakan, dokter. Oke, Mbak Tessa ya. Angin duduk. Nah, ini angin duduk nih ini sering ya. Memang banyak juga mitos tentang angin duduk ya. Kalau menurut saya, kemungkinan besar ya kalau untuk angin duduk sampai menyebabkan meninggal ya, hanya ada dua penyakit ya di luar ya, di luar kecelakaan, di luar tabrakan ya, di luar tiba-tiba jalan ketimpa pohon kelapa meninggal, itu kan mendadak ya. Tapi kalau penyakit yang kita lagi diam terus tiba-tiba berat terus kemudian meninggal itu yang paling sering hanya dua, yaitu antara sakit jantung, penyumbatan pembuluh darah jantung, yang kedua stroke. Kemudian angin duduknya itu adalah gejala yang lainnya. Misalnya gejala lainnya apa? Dia merasa sesek, merasa nyeri. Jadi misalnya sesek, kemudian nyeri dada, kemudian nyeri dada kadang-kadang dia nggak spesifik. Kalau jantung kan biasanya spesifik nyeri dada tembus ke punggung. Atau jangan-jangan di kampungnya Mbak Tessa, dia sebenarnya nyeri dada dulu. Tapi dia akhirnya nyeri dada yang tembus ke punggung, dia ngerasanya nyeri punggung. Nah, kalau udah nyeri dada tembus ke punggung, itu biasanya jantung. Nah, itu udah penyumbatan jantung, berarti udah sakit jantung atau heart attack gitu ya biasanya. Nah, itu emang kalau tidak didapatkan atau tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, tidak dapat pertolongan pertama, kematiannya cepat. Jadi kemungkinan dua itu ya. Jadi antara jantung atau stroke. Kalau stroke juga, kalau stroke, terus kemudian misalnya stroke pecah pembuluh darahnya, akhirnya meninggal juga bisa. Atau mungkin misalnya kalau di awalnya memang punya sakit pinggang, terus tiba-tiba pas lagi ngerasain sakit pinggang, pecah pembuluh darah otaknya, jadi yang kelihatan duluan sakit pinggangnya dulu, padahal stroke. Jadi kalau dari saya sih gajah duduk apa sih? Angin duduk, angin duduk, gajah duduk mah sarung ya. Kalau angin duduk itu bukan si sakit pinggangnya ya, tapi pasti ada penyebab lainnya. Antara dua itu pasti jantung, kalau nggak jantung, stroke. Yang dua itu aja yang menyebabkan kematian cepat. Gitu ya kalau menurut saya. Kalau kanker, terus kemudian apa lagi ya, pneumonia, kanker otak, ya emang bahaya, tapi itu nggak meninggalnya pasti nggak cepat, pasti lama itu. Kalau stroke jantung tuh udah cepat gitu ya.
Oke, terima kasih Dokter Dedi atas informasi dan edukasinya tentang bagaimana sih mitos angin duduk itu ya. Semoga menjawab dari pertanyaan Mbak Tessa ya. Oke, sepertinya waktunya sudah habis dokter dan pertanyaannya sepertinya juga sudah habis dok. Untuk sesi kali ini, untuk dari Dokter Dedi, apakah ada yang ingin tambahkan mungkin dokter? Sedikit edukasi untuk teman-teman semua. Eh, yang ingin saya tambahkan sih, eh, hilangkan stigma sakit pinggang itu ya buat teman-teman ya mau medis, mau yang non medis, hilangkan stigma kalau sakit pinggang tuh saraf kejepit. Nah, jadi tujuannya apa? Karena biar nggak stres. Karena kan tadi juga dari Dr. Dico udah bilang kalau stres tuh nyerinya bertambah, nggak bisa tidur juga nyerinya bertambah. Karena kalau udah kita ngomong saraf kejepit itu kan serem ya. Padahal kan nyeri pinggang nggak mesti saraf kejepit. Saraf kejepit cuma 10-20% kasus, apalagi yang muda-muda. Jadi kalau ada sakit pinggang, gampang ya, kalian pijet dulu. Pijet dulu, wah enak, wah berarti ini otot. Terus kemudian apa, pikir lagi, evaluasi lagi. Kenapa sih ini sakit pinggang nih? Salah saya di mana ya? Apa saya salah duduk? Apa saya salah posisi saat saya belajar? Apakah saya salah posisi saat saya bekerja? Pasti ada salah satu di antara itu. Gitu. Terus kemudian yang lagi satu, kalau punya saudara yang sudah sepuh, yang sudah tua, kemudian sudah didiagnosis oleh dokternya saraf kejepit atau dalam istilah kedokteran medisnya adalah radikulopati lumbal atau ada yang bilang HNP, itu jangan patah semangat. Jangan langsung kalau udah mikirnya, oh ibu saya kena saraf kejepit, amit-amit misalnya, kena saraf kejepit, berarti nanti parah banget ya, nanti akan harus dioperasi, nanti akan lumpuh. Enggak. Saraf kejepit juga ada apa namanya tingkatan keparahannya. Kalau memang dia saraf kejepit tapi masih bisa jalan, masih bisa aktivitas sehari-hari, makan minumnya bagus, tidurnya bagus, buang air besar, buang air kecilnya bagus, ya berarti bagus. Fokusnya bukan lagi membuat saraf kejepitnya hilang. Kalau saraf kejepitnya hilang kan operasi. Fokusnya adalah mengurangi nyerinya. Kalau sudah nyerinya berkurang, bisa jalan-jalan, bisa liburan, ya berarti udah anggap aja itu sembuh. Gitu ya, kalau dari saya seperti itu. Semoga teman-teman bermanfaat. Dan satu lagi kalau sakit saraf kejepit, nah ini banyak ya. Saraf kejepit langsung ke dokter saraf ya. Biar promosi, biar banyak pasiennya. Oke, dokter. Terima kasih atas pesan-pesannya, dokter. Oke, teman-teman, terima kasih juga dokter Dedi sudah memberikan materi yang sangat edukatif banget ya, sangat informatif banget tentang nyeri pinggang. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, dari teman-teman tidak rasa kita sudah lumayan lama ya kita bertemu ya, sekitar 2 jam kita bersama ini untuk membahas tentang nyeri pinggang dan nyeri pada lengan. Sebelum saya akhiri, dimohonkan kepada teman-teman partisipan, mohon bantuannya untuk mengisi link evaluasi yang akan kami sediakan di kolom komentar. Link evaluasi ini dimohonkan untuk diisi dengan sejujurnya untuk membantu kami mengevaluasi dan sangat berarti bagi kami bila teman-teman partisipan bisa mengisinya. Sekarang, bentar saya kirimkan ya. Untuk link evaluasi sudah saya kirimkan pada kolom komentar. Dimohon bantuannya bagi para partisipan untuk bisa membantu mengisi daripada link evaluasi tersebut. Oke. Terima kasih kepada pembicara handal kita, ada Kak Dr. Dico dan juga Dr. Dedi atas ilmunya serta memberikan insight yang baru, membahas segala macam keluhan yang kita pernah alami, baik nyeri pinggang untuk penyerungan gitu ya, dan juga membahas bagaimana sih mitos-mitos terkait nyeri-nyeri yang kita sedang alami gitu ya. Oke, dari sini kita tahu nih bahwa keluhan remaja-remaja jompo ya kaum kaum milenial ataupun masyarakat-masyarakat lain yang mungkin lebih
usianya lebih tua begitu ya, seperti nyeri pinggang, nyeri lengan gitu ya, itu sering kali disebabkan karena kebiasaan sehari-hari kita nih yang buruk. Mulai dari posisi atau postur tubuh kita ya, yang saat beraktivitas itu kurang baik gitu ya, atau adanya overuse ya, penggunaan yang berlebih terhadap lengan kita, atau justru ketika kita itu dalam keadaan stres nih, kurang piknik, kurang jalan-jalan gitu ya. Oke, teman-teman bisa dibantu untuk mengisi link evaluasi yang sudah disediakan di kolom komentar Y. Saya akan tunggu sampai pukul 21:05 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 21:05 ya, teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup, mari kita berdoa kembali karena telah diberikan kelancaran selama kegiatan. Untuk berdoa, saya persilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih teman-teman atas atensinya dan partisipasinya. Saya Tarisa dan rekan-rekan Engineer Indonesia pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali dan jangan lupa untuk percayakan kami menjadi partner teman-teman dalam belajar di dunia kedokteran. Karena bersama Engineer Indonesia, it's not that hard seriously. Terima kasih. Engineer, the gold standard of medical learning.